Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi materi kita kali ini adalah menambahkan data dari tabel. Di sini saya sudah mendesain tampilan seperti ini. Jadi saya sudah tambahkan 3 buah edit. Dan nama objeknya juga sudah saya atur. Jadi ini sudah saya atur yang sesuaikan. Jadi ini kode untuk kode matkul, ini untuk nama matkul, sama ini untuk S. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan membuat sebuah code yang mana ketika saya mengklik item di dalam grid ini, itu otomatis apa yang saya pilih itu akan muncul di edit-edit ini. Jadi font yang bisa kita gunakan itu namanya ini cell click. Jadi cell click itu maksudnya berarti ketika kita klik cell di dalam grid ini, itu otomatis eventnya akan bekerja. Kita masuk aja. Jadi ada dua cara sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk menampilkan item tadi. Jadi yang pertama kita bisa gunakan fill by name. Jadi misalnya seperti ini, kan misalnya saya mau ini nih KD matkul, saya mau tampilkan di dalam kode mata kuliah. Itu kodenya ed, karena saya nama editnya adalah edit kode matkul, text. Di apa nama ada tabelnya, ada query. Kita bisa pakai fill by name. Ini nama filenya. Jadi saya nama filenya itu adalah ini KD matkul. Jadi ketika saya ini juga sama KD matkul. Ini cara pertama. Cara kedua itu kita bisa gunakan fill. Jadi cara kedua ini itu kita bisa gunakan, misalnya saya pakai untuk nama matkul. Saya bisa gunakan fill. Jadi kalau fill ini itu kita tidak pakai nama fill ini, tapi langsung indeks dari fill di dalam Adobe Query ini. Jadi kalau kalian lihat di Adobe Query ini, itu untuk field nama matkul itu adalah indeks yang kedua. Tapi ingat, kalau dalam pemrograman biasanya indeks itu dimulai dari 0. Dan juga untuk Delphi, itu kalau setiap buah indeks itu pasti dimulai dari 0. Jadi karena kode matkul itu letaknya di indeksnya ke 0, berarti nama matkul itu letaknya di indeksnya 1. Sehingga code-nya ini berarti indeks yang nama matkul itu saya inputkan 1. Oke. Jadi ketika kita mau mengambilkannya di dalam ini, kita mau menampilkannya di dalam teks, ini harus kita atur dulu, kita konversi dulu menjadi sebuah teks, karena ini adalah data dari field table. Kita harus konversi dulu. Cara konversinya itu kita klik ini, terus di S kan sebagai, karena ini teks, berarti kita konversikan sebagai string. Sama juga dengan ini, berarti ini juga string. Oke, jadi ada dua cara. Jadi tergantung kalian mau pakai cara yang mana. Jadi bisa pakai nama field atau indeksnya. Jadi yang terakhir itu adalah jadi SKS. Ini adalah SKS. Ini ketika saya coba jalankan, hasilnya akan seperti ini. Oke.
Jadi kalau dia formatnya penampungnya adalah number, ya kita bisa pakai integer. Jadi ini ada berapa buah? Ada boolean, ada currency, data float, integer. Jadi tergantung. Oke, kita kembali ke topik. Jadi ketika kita ingin menambahkan ini, jadi ketika saya klik dan saya akan menambahkan item ke dalam tabel, itu saya membutuhkan sebuah tombol baru. Jadi karena waktu kita jalankan kan, ini kan terisi ini. Jadi kalau saya mau input baru, bagusnya ini harus kosong dulu. Jadi tidak mungkin kita hapus manual seperti ini. Jadi kita perlu sebuah tombol untuk menghapus, menandakan kalau kita dalam mode buat insert data. Oke, jadi code-nya, jadi kita memerlukan sebuah tombol button. Ini misalnya saya kasih nama baru, terus nama buttonnya itu btn baru. Jadi fungsi ini cuma mengosongkan teks. Jadi cara kosongkannya copy paste saja dari sini. Mudah saya. Cara kosongkannya itu ya singkat aja seperti ini. Jadi akan kosong. Ketika saya tekan baru, ini berarti mode buat insert data. Oke, jadi ketika saya klik sesuatu di sini, itu kan pasti saya akan simpan. Pasti akan saya simpan. Simpannya berarti kita memerlukan sebuah tombol baru lagi. Di tombolnya itu kita bikin sebuah tombol lagi dengan nama, misalnya saya kasih nama itu btn simpan. Untuk captionnya saya tambahkan aja simpan. Oke, code-nya simpan aja. Ini jadi kita perlu saya copy paste saja. Oke, jadi kalau nggak salah ini pakai integer ya, atau kita coba aja dulu menggunakan string. Oke, saya coba dulu terus saya nanti jelaskan. Oke, jadi ya, saya tekan baru, misalnya ini SI itu sembarangan aja. Oke, simpan. Oke, saya jelaskan sebentar.
Jadi fungsi dari Evan itu adalah buat menyiapkan sebuah sebuah tempat baru di dalam tabel. Jadi ketika misalnya kan kalian pernah belajar akses nih. Jadi ketika kalian mau input insert data, pasti kalian insertnya itu ke dalam tempat yang kosong yang di bawah dalam akses. Jadi ini berarti kita perlu menyiapkan sebuah tempat kosong di dalam tabel. Makanya kita perlu Evan. Jadi ketika kita sediakan sebuah tempat kosong, baru kita masukkan tempat kosong itu dengan benda ini. Oke, ini kayaknya saya tidak akan jelaskan, ini harusnya kalian paham. Jadi ketika kita udah insertkan ke dalam field masing-masing nilainya, baru kita harus post. Post itu maksudnya berarti kita menyimpan. Jadi ketika kita udah insert, ya pasti kita harus menyimpannya. Jadi kalau diakses itu kan kita tinggal ke record yang lain, dia akan otomatis tersimpan. Jadi kalau kalian ada post, ya berarti data yang kalian udah inputkan ini dia tidak akan tersimpan di percuma kalian inputkan. Oke, jadi kayaknya demikian aja. Jadi nanti kita pertemuan selanjutnya itu nanti kita bahas untuk delete dengan edit. Oke, demikian video hari ini. Terima kasih.